Perkenalkan, nama saya Cutnya Sofia dari KPI 2 dengan NIM 010425011005. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS. Insya Allah di sini saya bacakan jawabannya ya Pak. Nah, teori strukturalisme itu adalah apa ya? Jadi dari bahasanya aja udah kelihatan ya, struktural. Jadi secara struktural gitu, sistem yang mengatur budaya, bahasa gitu kan masyarakat sekitar kita ini dengan apa ya? Karena struktural. Contoh dari bahasa kita, misalkan yang muda itu harus lebih sopan dengan orang yang lebih tua gitu kan. Jadi harus dengan bahasa yang bagus, atau misalkan di budaya kita atau kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia ini, misalnya perempuan itu harus diem aja di rumah kayak gitu kan. Maksudnya nggak harus kerja gitu kan. Pokoknya tempat itu cuma dapur misalkan gitu. Nah, sedangkan kalau teori post strukturalis itu kebalikannya, dia itu yang membantah teori strukturalisme. Jadi ya kebalikannya gitu, dia tidak harus struktural. Kita itu harus apa ya? Memiliki ya udah prinsip sendiri, nggak harus diatur-atur seperti halnya budak kayak gitu. Contoh, perempuan itu menganggap dirinya itu berhak untuk kerja, untuk dia itu setara dengan laki-laki gitu ya. Contoh dari post strukturalis. Nah, kalau dari perspektif yang saya lihat di masyarakat gitu kan, tentang post kolonial ini yang masih menjamur di masyarakat ya, pastinya mereka ini masih menggunakan, dan banyaknya dari kita itu masih menggunakan teori post kolonial ini, karena secara tidak sadar kita itu menganggap bahwa perempuan yang cantik itu yang kulitnya putih kayak gitu kan, nggak yang beda dengan orang negro gitu kan, bukan yang hitam gitu. Karena dulu itu penjajah kita itu yang datang ke sini itu orang putih, orang berkulit putih. Kemudian mereka itu yang menguasai, mereka itu yang kaya, memiliki kekuasaan dan berhak melakukan apa saja kepada orang-orang yang berkulit hitam khususnya, lebih-lebih ya. Nah, kemudian ada juga contohnya, kita itu masih menganggap bahwa bahasa Inggris itu lebih di apa ya, bahasa itu menjadi ya, bahasa Inggris khususnya pasti ya, menjadi simbol bahwa yang menguasai bahasa tersebut gitu kan, dia itu dianggap wow keren gitu, dan kurang menghargai budaya lokal gitu dibanding budaya orang lain gitu. Nah, di sini menurut Karl Marx nomor 3 dijelaskan, menurut Karl Marx perubahan sosialis ini dari masyarakat kapitalis ke masyarakat sosialis, kemudian terjadi adanya apa, tanpa kelas gitu kan, karena akibat konflik antara kaum borjuis dan proletariat. Atau borjuis itu adalah pemilik modal, pemilik alat produksi, sedangkan proletariat itu adalah yang buruh pekerjanya, yang bekerja kepada orang-orang borjuis ini gitu kan. Nah, di sini itu terjadi ketimpangan masyarakat antara mereka gitu. Ketimpangan ekonomi, afwan. Ketimpangan ekonomi. Jadi bahwa orang-orang proletariat ini sadar kalau misalnya mereka itu ternyata hanya di apa ya, diperas saja gitu tenaganya, padahal orang-orang borjuis ini memiliki keuntungan yang lebih banyak gitu dibandingkan apa yang dikasih kepada kaum proletariat. Nah, sistem kapitalisme ini membentuk orang-orang borjuis tersebut yang apa ya, apa ya, membentuk kasta-kasta kelas gitu. Ada orang-orang yang kaya gitu kan, dan ada orang-orang yang di bawahnya, atau orang-orang buruh gitu, orang-orang miskin. Nah, lanjut, jadi setelah kapitalisme tergantikan oleh sistem sosialisme, jadi alat-alat produksi yang dimiliki oleh kaum borjuis kayak gitu sudah tidak ada. Jadi semua alat produksi dan teknologi kayak gitu itu dimiliki oleh kepemilikan bersama gitu. Tidak ada. Kemudian terjadilah masyarakat tanpa kelas. Jadi sama rata, sama rasa. Kemudian nomor 4, kenapa bisa ada perbedaan bahasa gitu kan ya di sekitar masyarakat kita. Nah, sebenarnya hierarki ini muncul karena apa ya? Emang bahasa tersebut menyesuaikan norma atau status sosial masyarakat yang emang itu memengaruhi gitu. Misalkan status sosial masyarakatnya itu makin tinggi, berarti makin bahasanya juga mengikuti gitu status sosial atau tata bahasa di masyarakat tersebut gitu. Atau bisa jadi juga karena ya tadi, karena masih adanya postkolonialisme gitu. Jadi masih adanya pengaruh dari postkolonialisme tadi gitu. Kenapa Auguste Comte gitu kan yang nomor 5 itu disebut bapak sosiologi? Jelas karena beliau itu adalah yang pertama kali menemukan ilmu sosiologi tersebut. Kemudian beliau itu yang pertama kali menjadikan masyarakat itu sebagai objek penelitian ilmiah melalui pendekatan positivisme. Jadi dia itu menganggap bahwa masyarakat gitu, manusia sebagai objek yang bisa diteliti seperti benda-benda lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.